aja. Baku atur aja, Jo. Siap. Tunggu 1 menit lagi, Pak ya. Mungkin siapa tahu ada yang mau. Biar tadi halo kok ya ada paham no ini no cuma jual Saya kira dimulai aja ya, Bapak Ibu ya. Silakan, Mas. Ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera pada semua warga RT 007. Jadi langsung saja saya berinisiatif untuk mengumpulkan warga di Zoom itu. Karena memang sebelumnya saya udah berbicara di offline kepada beberapa warga, yang mana intinya kita mengantisipasi bencana, yaitu bencana banjir, Bapak Ibu. Artinya kemarin ketika di hari pertama itu hari Jumat, saya dan Mas Ian dan Om Denny itu ngecek di sekitaran Tanggul kali yang ada di RT 7 itu ada beberapa yang bocor, terutama yang ada di depan rumah Pak Fona ya, dan di rumah jadi ada beberapa yang bocor. Jadi sebelumnya memang dari kira-kira bulan Agustus ketika waktu itu saya baru terpilih, saya udah juga kepada Pak Juwarto udah diskusi ini bagaimana kalau bisa kita melakukan di tanggul atau di plester atau di apalah gitu ya, karena memang udah bocor gitu. Cuman pada saat itu kan memang tidak ada nggak ada banjir, nggak ada hujan, jadi kita nggak bisa ngeliat langsung gitu kan. Nah kemarin saya lihat dan saya bikin dokumentasi, memang ada banjir. Dan kebetulan ternyata yang ditanggul di RT 2 sudah jebol duluan gitu. Jadi ya itu kita mengantisipasi itu jangan terjadi lagi. Mengingat setahun yang lalu kan yang di tanggal 1 Januari itu di depan rumah saya persis, dan di depan rumah Pak Freddy itu yang jebol sampai kira-kira 15 meter lah. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai itu lagi. Saya berinisiatif untuk menggunakan dana Bapak Ibu yang ada di kas untuk melakukan turap ya, menanggul gitu ya, mulai dari rumah Pak Fona sampai rumah Pak Lamsah. Itu soal teknisnya mungkin nanti kita bahas di sini mungkin, karena kemarin saya diskusi dengan Pak Juwarto itu ada beberapa teknis kira-kira akan terpakai berapa gitu. Jadi mohon kesediaan Bapak Ibu, kami pengurus akan menggunakan uang kas untuk menanggul tanggul kita ini. Saya sudah berkoordinasi dengan Pak RW supaya ada kontribusi dari RT lain gitu, katakanlah. Cuman memang
itu sangat kecil sekali kemungkinannya Bapak Ibu, karena RW pun nggak punya dana kalau dari RW sendiri, dan RT lain sepertinya tidak. Kalau memang belum jebol ya nggak akan ada apa namanya, nggak akan ada reaksi gitu. Apalagi sekarang kita yang di RT 2 itu kan jebol, itu kemungkinan mekanismenya akan sama seperti tahun lalu di RT 7. Jadi dana mereka butuh dana berapa dibagi 7 begitu, kemungkinan seperti itu jadinya. Jadi ya itu saja, mungkin kalau memang ada masukan dari Bapak Ibu silakan. Jadi kayaknya judulnya nanti pekerjaannya itu memperkuat aja sebenarnya, bukan membangun lagi kan. Iya. Memperkuat turap yang sudah ada, melakukan plester atau menambah ketebalan dari turap itu. Ya. Ya mungkin sekarang tinggal ini aja lah, coba dikalkulasi berapa biayanya supaya bisa ketahuan dana kita ada berapa, kemudian apakah memang ada kontribusi dari RT-RT lain, ya, siapa tahu mereka tergerak juga gitu loh. Ya. Baik Pak. Sementara itu dulu dari saya. Baik Pak. Silakan mungkin dari yang lain, dari Bu Nilo, dari Mbak Cita mungkin. Kalau saya ya lebih baik memang diperkuat supaya tidak lagi terjadi ya untuk antisipasi supaya kita nggak kena banjir lagi, ya lebih baik begitu Mas. Seperti juga tadi Pak Fona sampaikan, andai kata memang dananya kurang, ya bagaimana caranya kita upayakan supaya lebih baik diantisipasi daripada kita semua mengalami hal yang nggak enak ya, kalau menurut saya. Siap. Baik Bu. Mas Lutfi, bagaimana Mas Lutfi? Ya, Mas mau ngasih masukan aja. Ini kan kalau kemarin kita sempat ngobrol yang rencana nebelin di area kita ya. Iya betul. Ya. Nah ini kan kemarin dan kejadian banget di depan RW RT 2 yang jebol kemarin. Aku sih pikiran kenapa nggak kita sekalian dari ujung rumah Pak Fona sampai pos ujung, pos Alfamart. Jadi emang totality sepanjang itu langsung di dananya itu dari kas RW, nanti dibagi per RT berapa, karena kan total tuh masih di satu RW ya hitungannya ya gitu. Kalau aku sih mikirnya gitu ya, sekaligus sama renovasi yang jebol ini kan gitu. Apa nggak baiknya kita total sekaligus dari ujung rumah Pak Fona sampai pos yang di Alfamart gitu. Aku sih mikirnya gitu. Jadi biaya ya dari RW, nanti RW yang mecah total biaya berapa, dipecah per RT berapa. Aku sih mikirnya gitu ya, kayak gitu Mas. Gitu, jadi menjawab Mas Lutfi dulu. Jadi begini Mas Lutfi, kalau dari sisi saya terutama yang pengurus, saya Mas Ian dan Denny itu tahu persis apa yang ada di kondisinya yang ada di pengurus RW seperti apa. Sebagai ini sekarang kan yang di RT 2 itu sudah jebol ya. Jadi memang kalau memang kemarin dari salah satu warga Jalan Prambanan itu nggak menginisiasi untuk membuat karung pasir, itu belum ada tindakan nyata gitu. Salah satunya yaitu Bu Agung itu udah menginisiasi. Jadi dia meminta sukarela dana yang orang di Jalan Prambanan beberapa gitu ya untuk memberikan katakanlah talangan gitu ya, nanti karena itu akan dibalikin lagi ke warga setelah dirembukin berapa habisnya dan itu dibagi 7 RT gitu. Jadi tinggal dikurangin dari dana yang sudah ditalangin oleh beberapa warga. Jadi ada warga RT 7, warga RT 2, RT 1.
saya pesimis untuk bisa dari ujung ke ujung ya, katakanlah dari blok 7. Kenapa? Pertama, yaitu mekanismenya akan jauh lebih kompleks ketika Pasti. ada beberapa RT gitu ya. Itu nanti 1, RT 2, RT 7 gitu ya. Nah, kalau menurut saya dari kita yang bisa kita lakukan di RT 7 ya kita lakukan dulu gitu. Jadi first thing first lah ya. Gitu. Jadi ya mau gimana, kita juga nggak mau kebanjiran lagi kan gitu kan. Kalau memang itu karena tanggul jebol gitu kan, itu kita nggak mau. Jadi kita mungkin dengan seperti ini ya terpaksa dari kas RT 7 sendiri yang keluar gitu. Ya semoga aja dengan kontribusi Bapak Ibu yang selama ini membayar kas sampai surplus sebanyak itu dibalas gitu ya, diberikan balasan sama Allah gitu ya. Jadi lebih sejahtera lagi kita semua yang berkontribusi gitu aja saya paling. Tapi yang jelas saya berinisiatif setidaknya seperti yang sudah ada di depan rumah Pak Sibarani itu kan ada semacam gundukan seperti itu udah sangat kuat. Udah aman banget gitu. Tuh. Aman Pak, aman banget. Di depan rumah saya pun kemarin karena ada urukan ya dari Yudit itu, dari pembangunan Yudit yang dibangun pembuatan Yudit yang ada got Yudit yang ada di Pak Sam dan Pak Ridwan itu disituin, jadi aman. Tinggal yang dari setengahnya dari rumah Pak Freddy itu belum, rumah Pak Lamsyah belum, dan yang saya lihat paling kritis karena bocor kemarin itu yang ada di depan rumah Pak Fona dan Bu Supar. Itu dia. Jadi yang jadi prioritas yang bocor itu dulu tentunya. Gitu, yang ada di depan rumah Pak Fona dan rumah Bu Supar. Dan sisanya yang belum itu tadi yang saya sebut. Untuk kemarin saya udah ngomong ke Pak Juwarto kemarin kalau nggak salah Sirtu itu berapa Pak Juwarto 10 kubiknya? Pak Juwarto, silakan Pak. Belum di mute belum di unmute Pak. Pak. Ya silakan Pak Juwarto. Pak, speakernya Pak. Oke Pak, J. Iya Pak. Halo? Ya, silakan Pak. Silakan. Ya. Ini kalau saya sih, mohon maaf nih sebelumnya. Kalau saya mengusulkan itu sebetulnya mau diapakan dulu. Soal dana nanti mungkin bicaranya belakangan Pak. Oke. Nah, ini kan, ini tanggul ini akan diapakan? Ataukah hanya cuman mau diplester saja? Pak, sebelum dilanjutkan, boleh minta tolong Pak, kumisnya dibagi Pak sama saya sedikit boleh Pak? Itu makin panjang aja bagi-bagi Pak. Siap. Ya. Besok kita bagi-bagi Pak. Nah, jadi ini tanggul akan diapakan kalau saya ininya, dan nanti soal biaya kan nanti bisa dihitung Pak. Nah, ya, ini atau sekedar mau diplester saja, atau akan ditambah dengan penguatan. Nah, artinya penguatan itu seperti di Pak Sibarani, Pak Dusupar itu kan ada apanya nih? Tambahan tambahan pasangan. Maka itu, itu juga perlu, karena kalau cuma diplester saja, kalau saya rasa sih nggak kuat. Nah, ini juga mohon kiranya untuk diantisipasi bahwa di jembatan kosong ini ambrol Pak. Kemungkinan besar bisa dilebarkan di situ. Makanya kita harus antisipasi lebih dulu. Nah, ini kemarin jembatan kosong itu jebol, ambrol ininya. Ya, nah, ini kemungkinan juga mungkin nanti dari selatan akan mengusulkan untuk itu dilebarkan. Nah, untuk itu makanya kalau saya lebih baik itu diperkuat, artinya selain di plester juga ditanggul di sebelah yang dia di pinggir sini Pak. Jadi nanti seandainya ada orang buang puing, udah masukkan aja ke situ gitu. Ini kalau mungkin kalau saya gitu Pak. Ini. Siap. Ya. Terus untuk dana ke RW kayak
Saya sih ya yakin saya. Mungkin kalau memang kita harus minta ke ini ya kita harus kerjasama dengan RT 6 aja, nggak usah banyak-banyak misalnya. Ya. RT 6 yang kita ini kan. Itu mungkin kalau RT yang lain jauh-jauh tidak akan berpikir ke situ. Ya. Ya Kak, maunya enaknya saja. Ini saya sudah berkali-kali misalnya. Itu. Nah, nanti kita sambil menunggu mungkin ini akan ada rapat lagi, kemungkinan saya nggak tahu ini karena saya udah nggak jadi pengurus, akan membicarakan masalah di Tanggul RT 2. Nah nanti kita juga sudah persiapan, nanti kita bisa menambahkan biaya ke sana ini Pak. Itu mungkin itu Pak saya dari saya ininya sementara. Baik Pak, terima kasih Pak Juwarto. Jadi memang Pak selain di plester itu dikuatin ya Pak ya, diberikan penguatan. Ya. Asumsi saya Betul. itu sudah ada tanah, udah ada yang cukup rapat, itu enggak pengaruh kalau memang kita sisi dalamnya ya, maksudnya sisi luarnya. Ya, sisi dalam, sisi luar ini kita ya. Nah, sisi luar kita ini. Jadi tinggal sisi dalamnya aja yang kalau memang mau diplester gitu. Ya. Intinya. Tapi yang jelas paling penting itu justru yang dikuatin, dikasih penahan ya, Pak, berupa atau justru pasir atau bahkan kalau kemarin yang saya dapat itu dari penggalian Yudit yang di sana itu udah seperti batu kali kan Pak yang di depan. Betul. Jadi cita-citanya yang seperti itu Pak, intinya Pak. Ya. Gitu. Ya. Dan memang kalau saya lihat dari BMKG, menurut BMKG itu tanggal 23-24 akan terjadi hujan lebih besar lagi. Seperti sampai 25. 19-20 sampai Maret. Jadi saya berharap mungkin ini bisa dieksekusi secepat mungkin gitu Pak. Kalau memang memungkinkan gitu. Itu kalau memang ada yang perlu dilakukan dari sisi kami, yang selain itu tadi kita akan berbicara kepada RT 6. Oke, nanti saya akan juga melakukan itu secepat mungkin gitu. Ya. Gitu. Monggo Pak. Atau untuk sementara aja ini istilahnya sambil menunggu dana untuk membuat tanggul yang di dalam Pak ya, artinya yang di pas jalannya itu mungkin kita bisa beli sirtu gitu. Nah, nanti terus dimasukkan ke karung gitu. Jadi yang seperti yang kita ditaruh belakangnya gitu. Ininya. Itu mungkin bisa monggo. Kira-kira seperti itu kalau ininya. Sementara boleh, ininya. Sambil menunggu kita membuat tanggul belakangnya. Nanti sambil isi lagi itu ininya. Siap Pak. Boleh Pak. Itu Pak. Jadi monggo gimana dengan Pak Pona, Pak Cipari, ada Kunilo, monggo silakan. Itu hanya isi saya aja gitu. Iya. Seperti ide yang kemarin kita diskusikan Pak ya, offline ya Pak ya. Iya. Ya, jadi paling kalau memang teknisnya berarti kalau di tempat Pak Fona kan tinggal kalau memang ada sirtunya, ada karung pasirnya itu tinggal diletakkan. Juga seperti itu kan Pak. Iya. Mas Lutfi nih yang tinggal ada beberapa yang harus diangkatin karena kan di situ ada banyak pot dan tanaman ya. Di tempatnya Pak Freddy, Pak Alamsyah juga tinggal diletakin aja sebenarnya. Bagaimana Mas Lutfi? Iya Mas, kalau itu sih tinggal digeserin potnya aja. Emang Memar juga rencana mau nebelin itu ya gitu. Emang nanti pot agak digeser, jadi buat nebelin si tanggulnya itu sih gitu. Emang rencananya udah mau ditebelin. Karena ngeri juga kemarin juga kelihatan bocor-bocor tuh kan. Kalian rata dari ujung ke ujung aja sih Mas, samain lah. Iya. Jadi boleh saya share ya, share kemarin Pak yang bocor itu ya ini kira-kira ya kelihatan ya Pak ya. Ini di depan rumah Pak Fona ini udah kayak lapangan bulu tangkis. Mas maaf, dipotong dulu sebentar Mas. Satu lagi yang bocor itu kemarin Bapak nitip ke saya yang di deket pipa PDAM yang terakhir dibikin itu Mas. Oh iya. Oh yang di jembatan ya, yang di jembatan Bapak nitip itu tolong diingetin ke Mas Membi juga nanti katanya yang di situ tolong di itu. Karena itu lumayan kenceng kayaknya bocornya. Yang pipa PDAM yang baru aja diperbaiki itu. Iya di bawahnya tuh kayaknya ada kebocoran
juga tuh. Jadi kalau kemarin kejadian itu ataupun sebelumnya juga airnya ngalir dari situ, Mas. Itu berarti yang bocor itu bukan air pumpnya ya, bukan ya? Jadi bukan, tapi emang dari si tanggulnya itu. Berarti sejauh itu ya airnya masuk ya, Mas ya? Itu kan jauh kan, cukup jauh ya? Iya. Makanya si Pak Juwarto udah lihat mungkin Pak Juwarto ya kemarin. Iya, betul. Ya itu jadi ngikutin pipa pam itu, Pak. Jadi lewat samping sela-sela pam itu. Bisa Pak dengan sela-sela pam, Pak. Ininya. Baik. Gitu. Berarti kalau itu caranya agak berbeda ya, Pak ya? Cara mengatasinya, Pak? Oh, itu mah dicor aja, Pak. Ininya. Oh, siap. Dicor udah selesai itu. Ininya. Ya, memang kelihatannya pipa pam itu pemadatannya kurang bagus. Ya. Kurang bagus ya, betul. Kalau memang dicor kan nggak terlalu banyak juga kan, Pak? Tipis. Ya. Terlalu tipis. Ya pengawasnya aja kagak ada. Iya. Iya. Ya, Pak. Jadi boleh saya sedikit. Silakan Pak Sibarani. Saya tadi terlambat sedikit, jadi kurang paham ini dari awal tadi karena saya bawa dulu ada terkilir tadi, harus ngurut dulu tadi tapi nggak sempat. Maksud saya kurang paham dari maksud Pak Juwarto tadi. Apakah pakai pasir itu nanti untuk penguatnya? Pasir sirtu maksudnya? Ya, jadi kan gini Pak, untuk menalung sementara kan istilahnya ini Pak. Oh, ini maksudnya sementara. Karena kan tadi Pak RT tadi bilang secepatnya kan gitu. Nah, secepatnya. Nah, itu kalau mau secepatnya ya kita beli pasir sama karung, ya sudah kita atur seperti di RT 2 di belakangnya itu dulu gitu. Sambil kita membuat pagar yang pas jalan rayanya itu. Nah, nanti kita bisa mengisi di situ sedikit demi sedikit. Siapa mau buang puing silakan. Nah, itulah bisa untuk memperkuat tanggul kita. Oke, aku udah ngerti. Tapi maksud aku gini, karena memang kalau memang ada puing sebenarnya sih lebih baik langsung ke puing gitu, karena daripada pasir. Kalau pamannya pasir lalu kayak semacam dimasukin karung, karena pasir memang nggak akan tahan lama karena pasir ke bawah air lama-lama dia kan tergerus, dia mudah terbawa air, akhirnya menjadi nggak kuat. Tapi kalau tanah atau tanah liat atau lempung itu dia mengikat dia. Jadi dia cenderung malah justru menguat, itu betul-betul menguat ya. Jadi cocok sekali kalau ada puing sama tanah-tanah gitu, itu paling maksimal lah itu kira-kira begitu. Jadi kalau menurut saya sih kalau ada puing-puing ya puing-puing aja lah langsung dikerjain, daripada nanti ya umpamanya kalau pasir kita bikin dulu untuk sementara agak terlalu boros gitu loh, maksud aku ya kita 2 kali kerja gitu kan. Betul. Kalau ada memang puing sudah ada segera kira-kira bisa di drop, ya lebih baik langsung puing aja langsung di drop. Itu menurut saya sih saran daripada 2 kali kerja gitu, karena memang itu yang paling iri dan lemah jadinya 2 kali kerja. Terus kedua, memang saya setuju kalau itu memang di plester dulu sebelum ditaruh puing-puing penguat, lalu di plester dulu. Memang tujuannya supaya bukan untuk menguat sebenarnya, supaya mengantisipasi jangan nanti tembok itu atau turap itu makin lemah karena dia lama-lama terkikis kan, dia terkikis air lama-lama. Jadi dengan adanya plester dia menambah umur lah kira-kira begitu. Jadi lebih lama. Plesternya dari sisi yang dalam atau yang luar, Pak? Ya, tentu kalau bisa sih dari dalam dan dari luar gitu, dari sebelah air yang di dalam di dalam di dalam sungai itu sendiri kali. Nah, kalau itu tentu nggak perlu semua, dilihat aja kira-kira mana yang tidak memungkinkan sudah bocor dan sebagainya. Tapi kalau di dalam sih kalau memang dana kita cukup, memang bagus juga itu kalau di plester sih sebenarnya. Artinya menambah umur sebelum dikasih puing-puing penguat gitu. Nah, itu hal yang mungkin yang pertama, dan tadi saya pikir kalau seandainya sudah ada puing, lebih bagus langsung ke puing gitu. Karena nampaknya sih menurut aku curah hujan kita ini sudah maksimum kemarin, nampaknya kelihatannya. Biasanya sih yang kedua kemarin itu adalah
sesuatu yang sudah maksimum kelihatannya sih sebenarnya. Jadi nggak usah terlalu terburu-buru, menurut aku sih kita tinggal cari puing saja, siap-siap di daerah itu untuk kita taruh puing. Tapi kalau memang ada perasaan sangat urgent ya terserah juga sih. Tapi menurut aku sih langsung lebih baik lah kita carikan puing, dan nampaknya yang paling kuat, yang paling duluan puing di daerah yang kemarin jebol itu, di daerah itu mungkin itu yang lebih utama dulu karena memang daerah itu nampaknya dari jembatan ke situ itu adalah titik maksimum air mendorong ke turap arus balik ya. Karena dia melebar kayaknya itu dari situ berapa, kira-kira ada 20 meter kali itu ya. Lebih dari 30-an meter. 30 meter ya. Siap. Nah, daerah itulah yang paling kuat didorong oleh air itu sendiri. Nah, persis sama yang depannya Bu Agung itu juga dari jembatan itu, nah itu juga meterannya sama juga itu. Nah, kira-kira itu mungkin yang duluan taruh di puing, baru sesudah itu mungkin Pak Alamsa di depannya dan seterusnya. Saya kira itu mungkin kalau ada puing. Tapi kalau menurut pendapat ada yang mesti ditaruh dulu untuk sementara, ini namanya sementara kan, berarti pasir-pasir gitu. Cuman itu 2 kali kerja sih menurut aku. Nah, itu aja sih saran dari saya. Kalau memang perlu untuk diplester, ya diplester dulu, baru sesudah itu kita kasih penguat. Ya oke. Dari itu dulu dari saya. Terima kasih. Iya Pak, jadi mungkin bagaimana? Apakah ada? Kalau saya memang agak yang saya dengan Om Denny dengan Mas Ian itu ngelihat yang udah bocor itu di depan rumah Pak Fona Pak. Justru itu yang kemarin share lagi mungkin ya. Yang di sini Pak, ini udah bocor di sini bocor ini. Air setinggi ini. Jadi justru kalau menurut saya di sini kalau memang cuman nambel yang ini kan sebenarnya dari sisi ini katakanlah dari sisi luar ya Pak ya. Ini kan sisi luar ya. Ini kan nggak terlalu, berarti sebelum kita tambal dulu, setelah itu dikasih penguat pasir dan batu gitu. Oke, kalau menurut saya. Tapi karena saya sih mengantisipasi di beberapa sepertinya kemungkinan ada ada hujan lebat lagi ya Pak ya. Itu aja yang ya ini adalah yang jebol di depan rumahnya siapa Pak Prapto kalau nggak salah. Ya. Ketika lagi nggak setinggi yang tadi ya. Ketika masih siang nih, ini udah sore. Sekarang kondisinya seperti ini. Ini dilihat dari blok seberang dari Pengasinan. Gitu. Saat ini udah seperti ini gitu. Ini kan memang cuma batu aja. Pasir aja bahkan. Ini yang dimasukin ke karung. Gitu, Pak. Jadi kalau dari saya ya itu yang kemarin saya bicara dengan Pak Juwarto, mungkin kuatin di sisi yang dari tempat Pak Fona, kemudian di tempatnya Pak Alamsah gitu. Kan gitu. Ya. Bagaimana Pak? Om Denny ada komentar, kemarin kan kita ikut sama-sama survei. Kalau menurut saya sih sudah cukup, menurut tadi yang saya dengar ya cukup lah, saya setuju aja itu. Halo Teh. Ya iya. Oke. Ya. Setuju yang mana nih? Setuju yang mana nih? Yang terbaik aja lah kita malah. Iya. Iya. Jadi sebenarnya artinya kita nggak pernah tahu kan Pak ya, kalau memang belum jebol sih kita nggak pernah tahu mana yang lemah, mana yang kuat gitu ya. Saya juga nggak tahu. Tapi artinya apa yang udah kita antisipasi gitu ya, kita lakukan ya kita lakukan dulu gitu. Memang kalau saya nggak tahu kalau yang puing belum ada yang ini sepertinya. Apakah udah ada yang punya puing untuk kita tampung atau gimana? Mungkin ada
masukan dari yang lain? Pak Juarto. Ini kemana? Di mute, Pak Juarto. Pak Juarto, mic-nya Pak Juarto. Mic-nya Pak. Di mute. Mute-nya Pak. Iya Pak, ya Pak. Oke. Oke, ya. Saya sependapat dengan tadi Pak Sibarani, artinya kalau kita mau pakai pasir seperti tadi itu terlalu boros, karena dan itu mudah tergerus air. Nah, ini saya ada, kemarin kan saya ngobrol-ngobrol dengan ini yang biasa juga ngambil barang-barang rongsokan ya gitu ya. Itu saya kan kebetulan mau menguruk rumah nih. Nah itu untuk puing atau tanah merah itu satu kol itu mintanya 150. Itu sudah rapi, artinya sudah masuk di dalam. Itu. Nah saya kemarin juga sudah ngobrol sama Pak RT. Kalau mau pakai itu ya nanti saya tak nego lah. Mungkin bisa nggak cuma nurunin doang kan? Istilahnya ini nggak masuk ke dalam gitu. Yeah. Nah ini mereka siap. Ini beliau siap untuk mencarikan gitu Pak. Untuk puing sama atau mungkin tanah merah itu ininya. Kebetulan kan dia itu banyak teman yang artinya krunya itu suka yang biasa itu gali gas PLN. Nah itu ini krunya banyak kan dia itu. Jadi ya, banyak tanah yang Pak dibuangin ininya. Itu. Baik Pak, saya itu Pak. Kalau begitu kan kemarin memang juga kita udah diskusi ada antara pasir batu dan yang itu. Karena memang kan kalau memang dengan kol itu tanah atau puing dengan kol itu kan nanti gambarnya persis seperti apa yang di depan rumah Pak Sibarani. Benar ya Pak? Ya. Pak Juarto ya. Itu kan. Gitu. Jadi mungkin kalau memang yang nanti mau diplaster ya tinggal sisi dalamnya aja kalau menurut saya. Kemarin kita lihat aja di situ ada beberapa yang yang bocor ya paling plasternya kan nggak banyak, paling 3 meter panjang tanggul 3 meter gitu. Saya rasa itu yang perlu ditambal. Jadi usulannya dari ini supaya lebih kuat umur si tanggulnya lebih kuat ya itu akan terpenuhi. Cuman memang di sisi dalam gitu. Dan dari sisi luar kasih tanah dan yang tadi Juarto bilang puing ya Pak ya. Ya. Puing sama tanah. Soalnya kemarin itu sudah habis Mas. Sebetulnya ada puing mau berapa truk juga ayo kan gitu ya. Cuman waktu itu belum sempat terpikir ke sana ininya. Iya. Ini sudah habis. Pak, karena memang artinya gini Pak Juarto, terima kasih memang belum sempat karena itu kan kita masih sibuk di urusan yang lain gitu ya. Betul. Ya. Dua mengingat begitu ada hujan itu kita ngelihat situasinya seperti itu ya. Saya ini udah terlambat tapi jangan sampai lebih terlambat lagi gitu kan. Gitu. Dan ternyata hari berikutnya RT2 jebol gitu kan dan itu saya rasa itu udah cukup shock terapi katakanlah gitu ya sampai yang hari Jumatnya nggak masuk, hari Sabtunya justru masuk gitu. Itu kan gambaran Pak sebenarnya tanggul yang ada di sungai kita itu benar-benar urgent untuk diperkuat gitu Pak. Intinya seperti itu Pak. Pertemuan ini Pak. Ini Pak. Jadi bagaimana apakah ada masukan lain dari Bapak Ibu? Ya. Pak Sibarani silakan Pak. Ya udah, saya kira itu saya sudah setuju karena pada dasarnya penguat itu sangat penting menghindari ya terjadi kebanjiran yang tiba-tiba begitu kan. Memang tahun lalu itu jam 5 itu, wah itu kaget banget itu pas saya buka pintu pun nggak bisa tuh arus begitu kuat tiba-tiba jebol itu jam 5 pagi itu kalau seingat saya itu. Nah itu ya tentu kita berharap tidak terulang lagi kecuali memang udah sangat dahsyat sekali ya. Tapi kita sudah lakukan yang maksimum lah. Artinya memang turap itu sudah sangat urgent untuk kita beri penguat lah.
memang sih sebenarnya terus terang kalau seandainya ada puing-puing kan pemandangan kurang begitu enak ya. Seharusnya sih bersih aja sih sebenarnya bagus kalau nggak ada masalah apa-apa. Tetapi memang ini sudah sangat sulit lagi ya, artinya turap itu udah sangat terdorong terus karena arus yang begitu kuat, ditambah dengan sampah-sampah kayu-kayu yang begitu banyak, yang memang sungguh tanggul itu atau turap itu udah nggak sanggup lagi untuk menahan. Mau nggak mau ya estetika ya agak sedikit udah nggak lagi bisa dilakukan lah gitu ya. Pak Fona senang bertaman gitu kan. Ya memang apa boleh buat Pak Fona, ya minta maaf ini juga ya, tapi ya demi kita bersama apa boleh buat estetika agak sedikit jadi kurang begitu nyaman gitu kan. Ya itu aja sih sebenarnya saya bilang, saya kira kita sudah sepakat daerah Prambanan RT 7, cuman Pak Freddy siap ya untuk taruh itu puing-puing. Baik Pak, kebetulan Bu Freddy nggak ikut ini ya, nanti saya yang akan berbicara kepada soalnya dia, Pak. Bagaimanapun yang punya rumah di depannya itu ya perlu dikasih tahu pastinya. Mereka harus juga siap gitu ya. Kalau saya sih tentu sudah lama siap. Iya. Ya, dan Bu Supar juga nanti saya akan Oke, kalau pada prinsipnya sudah oke, saya setuju apa yang diputuskan ya demi kepentingan kita bersama. Saya kira memang sudah waktunya untuk kita lakukan hal ini. Ya, terima kasih itu aja. Ya. Tambahan aja Mas, mungkin Mas Membi, maaf, mungkin kalau dari saya timeline-nya mungkin Mas ya. Timeline-nya akan seperti apa mungkin selanjutnya, kapan deadline-nya, karena kan yang nggak tahu ya, tadi mungkin kata Pak Sibarani benar, mungkin ada kemungkinan juga sudah puncaknya, tapi kok kemarin ada info-info katanya 23, 24 masih ada kemungkinan cuaca buruk lagi gitu, jadi mungkin agak deg-degan juga ini semua orang mungkin karena itu tanggul juga mungkin belum selesai. Terus kalau misalnya harus berhadapan lagi dengan tanggul yang bocor lagi seperti atau mungkin jebol lagi, sepertinya kan benar-benar berat untuk warga sih kalau saya lihat gitu. Mungkin timeline-nya aja sih Mas. Baik. Bagaimana Pak Juarto? Kira-kira apakah mungkin untuk dieksekusi kapan ya Pak? Mute-nya Pak. Eksekusi. Halo Pak Juarto, mute-nya Pak. Masih mute. Halo Pak. Masih mute. Mute-nya Pak. Loh, mati. Lah. Malah. Nah, itu Pak, silakan Pak. Siap, ya. Saya ke Pak Sibarani dulu. Pak Sibarani jangan takut kalau di lingkungan itu akan jelek karena ada puing. Karena program ini akan menjadikan nanti Jalan Prambanan itu akan menjadi taman. Jadi sebelah sini nanti akan dipagar. Ini jadi istilahnya nanti akan menjadi taman gitu loh. Jadi nggak ada tempat itu kumuh karena puing gitu Pak Sibarani. Mantap. Itu ini mudah-mudahan pokoknya kita nyari dana biar cepat lah, biar cepat banyak gitu. Nah, terus soal eksekusi, saya tergantung ke Pak RT, monggo. Mau besok atau mau lusa? Wah, mantap, besok, mantap. Boleh, nggak apa-apa. Besok nanti saya cari, ini mau yang mana nih? Mau pakai sirtu atau mau yang pakai puing? Pakai puing, Pak. Jadi sesuai dengan yang tadi pakai puing, oke ya. Perkataan kita ya pakai puing. Jadi kan itu untuk memperkuat yang sebelah sininya, sebelah. Ya Pak. Kalau memang besok mau pakai puing, saya besok cari orang itu untuk bisa mulai menaruh itu puing atau tanah merahnya. Nah, cuman kalau yang untuk plester ini kita nyari Semarang nyari tukang susah sekali, nggak dapat Pak, dari tukang ini. Lagi pada bekerja semua ininya. Iya Pak. Nah ini ya. Paralel saya juga cari Pak. Nanti saya cari juga Pak. Oh siap kalau gitu. Jadi besok saya, kalau nggak bagi tugas, saya cari ini orangnya untuk cari tanah uruk. Ini nanti nyari tukangnya, siap. Itu besok saya carinya. Oke. Harganya berapa Pak satu itu?
Satu kesian kemarin mintanya 150, satu call itu 150, tapi itu kan sampai ke, artinya kan saya sampai ke kamar gitu naruhnya. Nah ini kan tinggal buang aja. Jadi saya harga belum putus harganya berapa, tapi dia mintanya 150. Itu 150.000 atau 150.000 Pak? 150.000. Satu call berapa kubik itu kira-kira itu? Enggak nyampe 1 kubik Pak itu. Kalau call pasir itu enggak kecil nyampe. Ya. Iya. Berarti yang diganjel berarti ya? Ya itu kayaknya yang itu Pak. Itu. Nah makanya saya tadi usulkan itu kalau yang 1 engkel itu saya kemarin pakai itu sekitar 10 kubik isinya. Karena itu saya ngambil dari Cibarusah langsung, artinya ya full dari sana, nggak turun di mana-mana, udah langsung ininya. Monggo. Bagaimana Pak Sibarani? Ya kalau memang cuman itu ada dulu untuk sementara, saya kira ya nggak apa-apa lah 150. Kalau memang itu ada ya tinggal kita urunan aja kalau menurut saya. Ya aku siap 2 puing lah, dua truk, dua apa namanya itu tadi, call tadi. Kebanyakan Pak. Kebanyakan. Enggak, dari saya 2 lah. Cukup. Ya, sementara 2. Udah pensiun nih. Udah pensiun. Saya belum. Oke Pak, jadi gini, saya juga setuju dengan yang call ini, artinya kita mengeluarkan uang sedikit demi sedikit, artinya berapa, nanti kita bayar sekian. Gitu. Jadi kan kalau yang 1 engkel kan langsung sekian kan begitu. Iya Pak. Ininya. Karena, jadi ya pelan-pelan asumsinya kalau yang call ini kan nggak perlu karung pasir Pak ya. Tapi kalau yang tadi yang engkel itu apakah perlu ditambahin karung pasir juga? Karungnya gitu ya, dimasukin karung dulu apa gimana Pak? Ya kalau itu mesti pakai itu dulu istilahnya. Ya, kan? Karena kecuali ini langsung dipagar. Nah itu kan langsung bisa ini Pak. Ya. Langsung diisi, nah masuk itu ininya tuh, itu. Ya berarti yang itu, pakai call aja Pak kalau gitu, ya kan? Oke, siap, ininya. Mungkin nambah juga Mas, ini untuk ketinggian ini bagaimana Pak ya? Kira-kira mau ditambahin atau tidak? Maksudnya tinggi apa Pak? Tinggian pagar. Tinggian tanggulnya Pak. Ya, ketinggian tanggulnya Pak. Ya, betul. Kalau menurut saya tidak perlu ditambah Pak ya. Karena itu sudah lebih tinggi dari jembatan Pak. Jadi kalau seandainya asumsi saya itu tidak akan bisa lebih tinggi kecuali dia ngelewatin jembatan Pak, airnya. Iya. Kita ini udah cukup tinggi, udah lebih tinggi kan, daripada ketinggian jembatan. Jadi gini Mas Pak RT, Pak RT. Nah ini jadi mungkin karena kemarin Pak RT melihatnya seberang sana udah jebol duluan. Nah, coba kalau pas lihatnya itu sebelah sana juga rata dengan situ, itu persis jembatan itu bisa lebih tembok tanggul kita. Yang tahun dari kemarin. Sini Pak ya. Ya, ininya. Kita lihat dari sini Pak ya, izin Pak. Ya cuman gini Pak, kalau seandainya kita tinggiin tanggul kita, itu memancing Borobudur, mereka akan tinggiin lagi gitu kan. Nah, padahal sebenarnya tanggul kita atau turap kita itu agak lebih tinggi dari Borobudur sebenarnya ya. Mudah-mudahan mereka akan membuatnya lagi dengan tinggi yang sama yang sudah pernah ada gitu. Yeah. Nah, kalau toh juga dia cuman hanya meninggikan sedikit lebih tinggi, tetapi yang sebenarnya yang di sebelah sananya itu lurusannya itu tetap lebih rendah. Kelihatannya tanggul kita itu sudah lebih tinggi. Dengan kata lain bahwa air itu akan jatuh dulu ke Borobudur baru ke kita gitu. Nah, kalau kita tinggiin, sekarang kita tinggiin, itu akan memancing mereka untuk mereka akan adu tinggi-tinggian gitu. Nah, lebih baik sih untuk sementara ya lebih baik kita biarin aja, toh juga kita sudah lebih tinggi. Kalau ukuran menurut saya kita itu sudah lebih tinggi dari Borobudur sebenarnya yang di sebelah di seberang. Karena memang jadi daripada izin dulu. Siap. Izin. Ini tadi belum ada tanggapan. Tadi yang saya bilang.
di mana di jembatan 0 ini adalah jebol dan tidak ada kemungkinan ini akan dilebarkan. Nah, ini juga harus diantisipasi. Jadi kalau saya ya itu tadi artinya kita jangan berpikir sedini mungkin, tapi imbas dari jembatan kosong ini juga harus dipikirkan. Gitu. Kemungkinan arusnya. Jadi kalau jembatan kosong itu dilebarin, itu akan arus ke debit air ke utara ini akan jauh lebih besar. Akan lebih besar, betul. Jadi dan cuma ini kebetulan kan di RW 6 itu ada anggota dewan, dia akan ngotot jadi ininya. Dari kemarin sudah terdengar di situ ininya. RW 6 Sepanjang Jaya, Pak? Ya. Oke Pak, kalau memang menurut saya begini Pak, besok untuk sementara kita mungkin untuk yang ninggiin itu belum di ini Pak, artinya mungkin bisa berikutnya ya Pak ya. Bisa. Mungkin besok kalau memang saya bisa pulang sore gitu ya, kita bisa lihat bareng Pak, karena ya itu tadi kalau asumsi saya sih sebenarnya jembatan itu udah kita ninggiin tanggul itu yang terakhir ini tinggi karena memang udah lebih dari jembatan. Jadi artinya debit airnya itu dia lebih besar ya Pak ya. Seharusnya saya air itu akan lebih dulu ngelewatin jembatan itu yang orang naruh mobil di situ daripada ngelewatin tanggul. Asumsi saya Pak ya. Makanya kita bareng-bareng di tempat gitu. Jadi kita bisa tahu persis. Karena kalau dari persis di depan rumahnya Pak Lamsah yang ujung itu saya lihat tinggi tanggul kita itu lebih tinggi dari jembatan yang ada di jembatan 1 ya kita bilangnya ya, jembatan 1 utara ini Pak. Gitu. Makanya kalau memang artinya saya mungkin dieksekusi adalah yang call itu dulu Bapak, yang call itu dulu. Besok Insya Allah saya usahain saya pulang sore gitu ya, nggak terlalu malam. Kita lihat di di tempat gitu ya, apakah memang di tinggi atau di mana. Siap Pak. Nah itu Pak Dilo mau masuk kayaknya belum di approve tuh, waiting. Mas Indu mungkin. Minta tolong. Hostnya Mas Indu sebentar Bu. Ya. Nggak ada Bu? Nggak ada ya? Nggak ada. Atau mungkin salah link Mas, link yang pertama. Oh iya, jangan-jangan yang link yang pertama Bu. Ini link gitu ya. Terakhir yang jam yang baru aja, yang baru hari ini. Oke, saya info lagi deh. Saya kemarin ngobrol sama Pak RT secara offline untuk penguatan turap kita itu. Saya mengusulkan gini, tembok itu kita pertebal, maksudnya dibikin lagi tembok di dalam, ya. Kemudian kita isi puing atau tanah atau apa dan sebagainya sebagai penahan. Tambahan. Jadi di samping kita bikin macam gitu loh. Memang dari segi biaya pasti akan banyak makan biaya. Untuk kemarin waktu kita ngobrol offline, di samping plester di dalam. Nah kemudian untuk plester yang di bagian dalam untuk lebih memperkuat, kan saya rasa bisa juga kalau ditambahkan kerangka besi, supaya mengikat semen yang akan kita tempelkan di badan itu. Jadi lebih kuat dia nempelnya ke turap kita itu. Ya, mungkin ahli-ahlinya pada tahulah gimana mekanismenya supaya
kita plaster itu ada juga behel yang menahan semen-semen yang kita plasterkan ke situ. Mungkin tanggapan dari Pak Sibarani atau Pak Juwarto, monggo. Ya, kalau menurut aku sih memang ya kalau memang bisa begitu ya udah lebih kuat lagi, itu udah jelas kan, ditambah lagi. Jadi artinya bahwa tanggul atau turap itu ditambah lagi seperti turap yang ada, dibuat lagi batu kali seperti itu, didabelin, ditabelin gitu. Ya kalau memang bisa begitu sih ya udah itu udah memang maksimum, terus ditambah lagi dengan puing-puing sudahnya. Ya itu sih sudah saya kira, cuman menurut aku biayanya memang agak besar juga itu karena perlu batu kali sekian meter. Saya pernah lihat di blok 5 itu, di blok 5 Jalan. Iya. Halo, Pak, ini putus Pak, agak sedikit hang. Pak Fona, ya. Pak Feng. Sepertinya koneksi internetnya. Dibuat double. Itu kan rasa lihat contohnya di blok 5 di daerah Borobudur itu ya sebenarnya cukup kuat itu dan estetikanya juga bagus. Ya cuma tinggal kita ukur mau berapa ketebalannya gitu loh. Halo, Pak Juwarto, silakan Pak. Oke Pak, kemungkinan kalau saya sih sebetulnya seperti tadi itu, artinya belakang kita bikin tembok lagi, baru nanti diisi. Artinya tidak ada penebalan yang pakai batu kali dan sebagainya. Gitu. Jadi nanti itu tanggul itu nanti bisa lebarnya bisa 2 meteran Pak malahan. Tanggul itu. Jadi 2 meter inilah jadinya taman di sepanjang Prambanan ini. Nah, bedanya Pak yang di Borobudur di blok 5 seberangnya itu sama yang di tanggul di RT 07 ini beda Pak. Di sana itu arusnya tidak seberapa. Nah, RT 7 ini arus yang pertama kali menahannya. Jadi lebih keras dibandingkan di sana Pak ininya. Nah, makanya saya tadi sampaikan bahwa di belakang ini kita bikin tanggul lagi, tak pagar, baru ini diisi dengan puing-puing. Jadi tanggul itu nanti bisa lebarnya bisa 1,5 meter atau 2 meter. Nah, 2 meter inilah menjadi taman nantinya seperti itu Pak. Ini kalau ini angan-angan saya itu ininya. Itu. Tapi kalau seperti Pak Wona nanti kita tip-tip sama dong. Enggak, artinya seperti ya depan Pak Fona kan, depan Pak Fona, Pak Sibarani, Pak Supar itu sebenarnya sudah itulah contohnya gitu loh, istilahnya. Tinggal diluruskan sampai dengan di depannya Pak Alamsah. Itu. Nah, cuman kan tinggal kurang tinggi aja. Nah, itu betul seperti itu. Itu angan-angan seperti saya kayak itu gitu, Pak. Ininya. Coba monggo silakan. Lo kok nyamain sih? Enggak, artinya kan daripada itu ditebalkan pakai batu kali dan sebagainya, ya lebih baik kita pagar belakangnya kita isi puing. Sudah, kita tanamin tanaman yang bermanfaat gitu. Betul. Ya, itunya seperti itu. Iya Pak, memang kalau saya lihat dari ujung sungai itu kemarin juga dan sebelum-sebelumnya itu kan dari selatan itu seperti lebih tinggi mereka Pak, jadi seperti turunan gitu, seperti jerak. Jadi memang debit ke sini tekanannya pasti jauh lebih besar ketimbang yang ada di blok-blok setelah kita, gitu Pak. Gitu. Ada lagi dari yang lain? Kalau memang begitu, sesuai tadi yang Pak Juwarto bilang mungkin ya, berarti lebih cepat lebih baik Pak untuk dieksekusi. Saya
paralel juga saya akan cari tukang juga yang untuk plaster Ya, berarti kan untuk Pak intinya Pak plaster ya. atau kalau memang ini perlu langsung pasang pagar, ya sudah harus untuk menahan itu Pak, puing sama apa korannya ininya, puing sama yang nggak berceceran ke jalanan. Ya. Ya. Ya Pak. Kalau begitu yang untuk call-nya itu kira-kira kloter pertama itu berapa call Pak? Saya belum tahu, besok coba saya ini kan. Ininya. Oh, ya. Jadi kalau besok kita ketemu bisa, besok sore kita bisa di tempat ini kita bisa bicarakan. Siap. Ya. Ya, siap Pak. Okay. Baik Pak, kalau begitu terima kasih Pak Juwarto. Saya rasa mungkin warga juga akan setuju kalau memang itu lebih cepat lebih baik, mengingat ini baru mulai di musim hujan yang sangat deras gitu ya. Dari BMKG juga informasinya akan semakin akan banyak lagi, akan ada beberapa lagi yang hujan deras yang intensif seperti kemarin. Jadi itu pertama lebih cepat lebih baik. Kedua untuk dana yang tadi saya bilang juga mungkin ke RT 6 saya juga akan ngomong juga untuk supaya bisa membantu dari sisi mereka gitu Pak. Itu Pak. RT mohon maaf mungkin ini karena warga ini tidak banyak yang ikut di Zoom ini, mungkin ada hasil rapat kita ini tertulis Pak. Ya. Nah besok kita sampaikan ke beliau-beliau, barangkali mungkin ada niatan untuk membantu kita gitu. Boleh. Ya. Boleh sedikit lagi Pak tambahan tentang supaya terrealisir dengan baik ini proyek besar kita ini. Ya, betul. Nah, tentang masalah bagaimana tentang dana kita ini, mungkin pertama kita RT 7 secara khusus ya mungkin kalau bisa dibantu yang lain mungkin menurut saya kita bisa bikin list lah gitu, bikin list untuk per keluarga. Ya. Terus informasinya memang cukup harus lebih kuat, jelas tertulis supaya mereka pun mengerti apa yang sedang kita lakukan. Dan kedua, mungkin perlu juga untuk setelah selesai dana proyek kita ini perlu informasi saldo seluruhnya, laporannya secara jelas terbuka semuanya supaya kelihatan masuk dan keluarnya, kira-kira seperti itu. Seperti kayak kemarin proyeknya yang tanggul yang dulu itu tahun lalu, itu agak sedikit apakah ada saldo yang minus atau plus dan sebagainya, kurang kita pahami waktu itu sebenarnya proyek yang tahun lalu itu yang jebol itu. Nah menurut saya sih lebih bagus kita perlu ada laporan nanti kepada seluruh warga kita, jumlah yang masuk dan jumlah yang keluar sehingga terlihat mungkin ada yang perlu ditambahkan lagi kali sesudah proyek kedua begitu kan. Itu aja sih sebenarnya, kita bikin list lah untuk tiap-tiap keluarga berapa demi kita, untuk kita juga sih sebenarnya. Saya kira itu aja, dan yang paling penting memang perlu ada laporan nanti setelah selesai proyek ini bagi kita semua gitu, sehingga ada keterbukaan lah gitu. Ya, terima kasih, itu aja Pak dari saya. Oke Pak, mungkin kalau yang gambar deskripsi seperti pernah Pak Juwarto bikin saya seperti pagar itu ya Pak ya. Pak Juwarto mungkin bisa ngasih deskripsi yang kasar seperti itu aja. Untuk kalau yang ini kan berarti yang tanggul Pak. Berarti nanti saya akan buat laporan ke warga untuk hasil rapat ini bahwa kita intinya kita akan melakukan penguatan tanggul di sepanjang Jalan Prambanan RT 7 ya Pak ya. Intinya seperti itu ya Pak. Ya. Itu. Ya. Jadi apa namanya? Jadi temanya bahwa Zoom kali ini tuh berbicara mengenai masalah itu. Kedua, itu akan dananya itu akan diambil dari kas, dan kalau memang ada swadaya dari RT 7
Silakan. Dari warga. Dari warga. Silakan. Nah, tidak terbatas RT 7 dan saya juga bilang paralel ke RT 6 gitu. Ya. Baik, Pak. Ada lagi yang mau ditambahkan, Bapak? Saya cukup itu aja. Baik. Sementara. Ya. Baik. Dan secara teknis yang di depannya saya akan bicara dengan Bu Freddy dan Bu Supar. Karena itu yang belum tahu sama sekali masalah ini. Ya. Baik. Pak RT, sebelum ditutup. Oke, Pak. Sebelum ditutup, saya mau istilahnya membongkar luka lama nih. Kalau nggak salah, 2 tahun lalu lah, apa 3 tahun pernah ada rencana untuk pendirian Jalan Prambanan. Sampai kemana tuh progresnya? Dari apa namanya itu? Monggo. Untuk apa, Pak? Siap, terima kasih, Pak. Pendirian Jalan Prambanan. Ya, terima kasih. Progres berikutnya aja gimana? Baik, Pak. Jadi kalau begitu seperti yang tadi Pak Juarto bilang, untuk saya akan membuat hasil Zoom meeting hari ini di grup, gitu tertulis ya. Saya akan tulis bahwa intinya adalah pertama kita akan melakukan penguatan di tanggul sepanjang jalan Prambanan wilayah RT 7. Itu ya Pak ya, intinya seperti itu kan. Teknisnya berarti akan dilakukan dengan tanah dan tanah gitu. Itu satu. Dan nanti saya minta tolong ke Pak Juarto kasih semacam deskripsi yang gambar yang mungkin mewakili lah Pak, mengilustrasi gitu ya Pak ya. Akan jadi seperti itu, Pak. Dan dananya nanti dengan laporan seperti itu diharapkan kalau memang ada partisipasi dari warga selain dana kas RT 7. Dan saya paralel pun akan bilang ke RT 6. Begitu ya Pak. Ada lagi Pak? Ya. Main Pak? Ya. Cukup. Saya cukup. Cukup ya Pak ya. Baik. Sementara cukup lah Pak. Semuanya Pak. Terima kasih sudah hadir di Zoom meeting ini. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, saya tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa protokol kesehatan 5M. Ya. Siap. Jalankan dengan